Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Imade Wiswarbawa, atau akrab dipanggil Agus, dan izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk berbagi kajian mengenai filsafat pendidikan, tentunya pada aspek ontologi, epistemologi, serta aksiologi dalam membenahi dunia pendidikan saat ini. Perlu kita ketahui yang pertama bahwa filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Nah, filsafat merupakan sebuah kajian yang mendalam terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan, pengetahuan, kebenaran, serta nilai-nilai yang diproses melalui penalaran yang kritis, logis, dan rasional. Nah, filsafat pendidikan pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk mendalami hakikat, proses, dan tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan ini bukanlah sebuah wacana abstrak yang hanya berada di ruang teori, melainkan sebuah fondasi yang menentukan ke arah mana pendidikan itu harus berjalan. Nah, melalui filsafat ini, kita sama-sama diajak untuk menjawab tiga pertanyaan besar. Nah, yang pertama, apa sebenarnya hakikat manusia dan pendidikan itu sendiri? Nah, yang kedua, bagaimana pengetahuan diperoleh dan diajarkan? Dan yang ketiga, untuk apa pendidikan dijalankan? Nah, tentunya ketiga pertanyaan ini mengandung ketiga pilar utama dalam filsafat tentunya pendidikan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, tentunya dengan tiga pijakan ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini, pendidikan dapat keluar dari jebakan pragmatisme yang hanya mengejar angka, serta kembali pada esensi pendidikan yang sebenarnya, yaitu pendidikan untuk memanusiakan manusia. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai ketiga aspek utama tersebut. Nah, yang pertama, ontologi, di mana hakikat pendidikan serta manusia. Nah, ontologi dalam pendidikan berbicara tentang siapa yang sebenarnya dididik dan apa hakikat pendidikan itu sendiri. Dalam pandangan filsafat ini, manusia adalah makhluk multidimensional yang artinya memiliki aspek biologis, psikologis, dan sosial serta spiritual. Nah, sayangnya praktik pendidikan yang kita sering alami saat ini yaitu mereduksi manusia hanya menjadi makhluk ekonomi. Sekolah bahkan dijadikan sebuah pabrik yang hanya mencetak tenaga kerja serta siswa itu dinilai hanya sebatas angka rapor, skor ujian ataupun peringkat akademik. Tentunya sebuah fenomena ini akan menimbulkan kritik serius karena manusia tidak bisa direduksi hanya menjadi pekerja yang efisien. Pendidikan sejati itu seharusnya menuntun manusia menjadi pribadi yang seutuhnya, yang sadar akan jati diri manusia, mampu mengolah potensi dalam diri manusia, serta siap berkontribusi bagi masyarakat. Sebenarnya kurikulum Merdeka yang sudah digencarkan saat ini dengan profil pelajar Pancasila mencoba menjawab tantangan ini dengan menekankan keenam dimensi seperti benar kritis, kreatif, mandiri, hingga berkebinekaan global. Nah, namun dalam praktiknya saat ini, hanya sebagian sekolah yang masih dominan mengedepankan kognitif daripada pembentukan karakter. Nah, inilah sebenarnya titik kritis ontologi dalam mengembalikan pendidikan pada pemahaman yang utuh tentang manusia, yang bukan hanya sekedar alat ekonomi. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai epistemologi, yaitu proses belajar dan pengetahuan. Nah, epistemologi pendidikan membicarakan bagaimana pengetahuan itu diperoleh, divalidasi, dan diajarkan. Pendidikan tradisional ini masih banyak mengandalkan pola transfer of knowledge atau guru dijadikan sebuah pusat informasi serta sedangkan siswa pasif mendengar
serta mencatat. Nah, model inilah yang melahirkan hafalan, tapi gagal menumbuhkan pemahaman mendalam. Nah, sebaliknya, epistemologi modern itu menekankan bahwa pengetahuan itu dia bersifat konstruktif dan kontekstual. Siswa bukanlah sebuah wadah kosong, melainkan sebuah objek aktif yang membangun pengetahuannya melalui pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi. Tentunya, tantangan terbesar kita saat ini di era digital adalah kebanjiran informasi. Dalam artian, siswa bisa saja mendapat data dari internet dalam hitungan detik, tetapi belum tentu mampu memilah mana yang benar dan mana yang salah. Nah, disinilah urgensi dari literasi digital, literasi sains, dan literasi kritis. Sayangnya, praktik di kelas masih sering berorientasi pada hafalan soal ujian, bukan keterampilan berpikir kritis. Ya, akibatnya banyak lulusan yang pandai menjawab soal, tetapi lemah dalam membaca masalah yang nyata. Nah, epistemologi dalam pendidikan ini menekankan pentingnya menggeser pertanyaan dari sekedar apa yang diketahui menjadi bagaimana kita mengetahui dan untuk tujuan apa pengetahuan itu digunakan. Lanjut ke ketiga dari aspek utama yaitu aksiologi, nilai dan tujuan dalam pendidikan. Nah, aksiologi ini menanyakan untuk apa pendidikan itu dijalankan. Dan secara normatif, tujuan pendidikan di Indonesia sudah jelas tentunya membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Namun, realita di lapangan sering jauh dari cita-cita hal tersebut. Pendidikan semakin dipengaruhi kepentingan pragmatis. Contohnya, seperti ijazah sebagai tiket kerja, sekolah sebagai komoditas yang diperdagangkan, bahkan universitas yang beroperasi layaknya pasar. Nah, akibatnya apa? Tentunya krisis moral, intoleransi, dan dekadensi nilai tentunya semakin marak. Nah, arkeologi ini mengingatkan kita bahwa pendidikan tidak boleh kehilangan orientasi nilai. Tentunya tujuan sejati pendidikan itu adalah membentuk manusia yang berkarakter, memiliki nurani, dan mampu hidup bersama dalam keberagaman. Di tengah arus globalisasi, nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal tetap harus diintegrasikan dengan etika global seperti keadilan, keberlanjutan, dan kemanusiaan universal. Nah, dengan begitu, pendidikan bukan hanya mencetak manusia cerdas secara intelektual, tapi juga arif secara moral dan spiritual. Selanjutnya kita bahas mengenai interrelasi atau kaitan dari ketiga aspek utama tersebut. Nah, tiga aspek filsafat ini tidak dapat terpisahkan. Ontologi itu menjawab siapa manusia yang dididik, sedangkan epistemologi menjawab bagaimana manusia memperoleh sebuah pengetahuan, dan aksiologi menjawab untuk apa manusia itu dididik. Nah, jika contohnya salah satu aspek diabaikan, maka pendidikan akan menjadi timpang. Misalnya, jika manusia hanya dipandang sempit sebagai makhluk ekonomi, maka proses belajar cenderung akan menjadi mekanistik. Dan tujuan pendidikan hanya sekedar menghasilkan pekerja. Sebaliknya, jika ketiga aspek tadi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi digabungkan atau diintegrasikan, pendidikan akan melahirkan manusia yang utuh. Utuh dalam artian cerdas, kritis, kreatif, dan bermoral. Pendidikan tentunya tidak lagi hanya soal mentransfer ilmu pengetahuan, tapi juga kita sebagai pendidik menanamkan nilai dan membangun kesadaran untuk peserta didik. Inilah sebenarnya inti dari interrelasi filsafat pendidikan. Yang ketiganya harus berjalan beriringan agar pendidikan mampu menjawab tantangan, tentunya tantangan zaman tanpa harus kehilangan jati dirinya. Kemudian kita lanjutkan mengenai implikasi praktis bagi dunia pendidikan. Nah, tentunya timbul pertanyaan,
apa implikasi praktis dari filsafat pendidikan bagi dunia pendidikan saat ini? Yang pertama bisa kita lihat reorientasi kurikulum. Ya, sebagian besar kurikulum tidak cukup hanya berisi konten kognitif, tapi juga harus menanamkan cara berpikir kritis dan nilai-nilai kemanusiaan yang tentunya sudah dijalankan pada kurikulum Merdeka, tetapi hanya perlu meningkatkan pengimplementasiannya di lapangan. Yang kedua adalah reformasi pedagogik. Nah, guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan sebagai fasilitator dialog kritis dan pembimbing proses belajar. Nah, perlu kita ketahui bahwa teacher center sudah lagi tidak begitu relevan di zaman saat ini. Sedangkan student center lah yang harus berjalan di kehidupan zaman saat ini. Yang ketiga, ada revitalisasi nilai. Pendidikan harus mengintegrasikan Pancasila, etika lingkungan, serta sebuah kearifan lokal ke dalam pembelajaran global. Yang keempat, pendidikan sepanjang hayat. Nah, pendidikan ini harus dipahami bukan hanya berlangsung di sekolah, ataupun di kampus, ataupun di tempat belajar, tetapi sepanjang perjalanan hidup manusia. Tentunya dengan implikasi ini, sebuah filsafat pendidikan akan menjadi fondasi yang sangat kuat dan praktis yang bisa menuntun kebijakan dan praktik pendidikan agar lebih relevan, humanis, dan berkelanjutan yang akan menjawab tantangan-tantangan masa depan dalam dunia pendidikan. Nah, sebagai penutup, kita bisa menegaskan bahwa pendidikan sejati adalah sebuah usaha untuk memanusiakan manusia. Namun, praktik pendidikan kita masih sering terjebak dalam angka, ujian, dan orientasi pragmatis. Nah, tentunya filsafat pendidikan ini dengan tiga pilar utamanya tadi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, memberikan sebuah peta jalan untuk memperbaikinya. Ontologi mengingatkan hakikat manusia yang multidimensi, epistemologi mengajarkan bagaimana membangun pengetahuan secara kritis, serta aksiologi yang mengarahkan pendidikan pada sebuah tujuan luhur, keberlanjutan, keadilan, serta moralitas. Nah, tentunya jika ketiganya terintegrasi, maka pendidikan di Indonesia tidak hanya menghasilkan generasi yang cerdas, tetapi juga generasi yang arif, berkarakter, dan peduli pada kemanusiaan. Itulah sebenarnya makna sejati filsafat pendidikan dalam memperbaiki dunia pendidikan kita hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua sadar sebagai umat manusia yang akan pentingnya dunia pendidikan, yang sadar tentang pentingnya pendidikan, dan pendidikan bukan hanya sekedar untuk mencari sebuah ekonomi, tapi pendidikan adalah bekal hidup kita selama di kehidupan ini. Saya Imada Kuswabawa, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Salam Harmoni.